ya terima kasih udah memberikan harapan. Karena kan kita akhirnya merasakan mempunyai harapan nih. Yang sering yang dibilang di netizen kan gini rasanya punya timnas hebat. Sepak bola kita itu mau dibikin sepak bola menyerang itu agak sulit banget. Agak sulit dari individunya, Mas. Enggak, dari roots kita lah. Roots kita sepak bola kita nggak punya dasar teknik passing yang oke. Oh ya, jangan pindah ke Malaysia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik pertama. Channel analitik taktik pertama di Indonesia. Sebelum tidak bisa. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan Tanah. Kelamaan. Ini adalah podcast yang sebenarnya aku sendiri tidak menginginkan untuk melakukan take ini karena tidak menginginkan, tapi memang sudah kita ekspektasikan sebenarnya, karena melihat polemik yang sebenarnya tanpa harus menjadi orang dalam, kita pun sebenarnya juga melihat potensi itu ada. Cuman yang bikin kita kaget adalah ternyata secepat ini. Iya, betul. Jadi kemarin itu baru aja PSSI langsung dari Pak Erick Thohir mengumumkan bahwa berhentinya atau selesainya kerjasama antara Sinteyong dan PSSI yang sudah terjalan mulai 2020. 8 Januari 2020 dan berakhir di 6 Januari 2025. Ya, 5 tahun. Padahal udah perpanjang kontrak tuh kemarin sampai 2027 kan, tapi berarti harus ada kompensasi ya sepertinya. Dari Pak Erick kemarin bilang sih memang PSSI ingin membuat semuanya ini profesional. Untuk berapa kompensasi yang dibayar masih dibicarakan antara lawyer PSSI dan lawyernya si pihak STY. Makanya itu jadi yang cukup bener banget tuh katanya Rimo tadi, yang sudah kita ekspektasikan adalah ketika memang hasilnya tidak sesuai ekspektasi di round 3, apalagi ditambah hasil mengacaukan DFF, hari ini tuh pasti akan datang. Cuman tidak secepat ini. Mas. Nah, kalau dari Mas Faiz dan Bung Rimo mungkin bisa kasih sedikit pendapat adalah apa yang mendasari PSSI itu bisa mengambil dari sisi teknis ya Mas ya secepat ini, karena kan kemarin kita sempat obrolin kan sebenarnya ganti pelatih di tengah jalan kayak gini tuh bukan solusi. Karena sama Arab udah jadi ininya, terus Australia juga, MU juga terus Mas. MU Liverpool kemarin mah. Jadi yang dari sisi teknis itu menurut Mas Faiz sisi apa sih yang sebenarnya dijadikan landasan oleh sebuah pemegang entah PSSI atau FA pada umumnya ya, kok bisa ambil keputusan itu di tengah jalan, kok nggak ditunggu sampai round 3 selesai lah ya. Kalau ditanya apa alasan teknisnya, sebenarnya PSSI nggak punya alasan teknis sebetulnya, non teknis saja sebetulnya. Sekarang juga ya kita lihat lah, PSSI itu kan nggak punya direktur teknis gitu. Ya sebelumnya di si Indra Syafri, terus Indra Syafri kan mungkin sekarang ya Indra Syafri mungkin ya secara struktural aja mungkin, tapi kan secara prakteknya, kinerja dan segala macam masih belum terlihat gitu intinya. Tapi kemarin aku lihat Villanesia sempat dibahas ya, adanya revisi dan atau penambahan dan segala macam itu sempat dibahas, tapi balik lagi kok nggak muncul gitu. Misalkan Villanesia 1.2 atau Villanesia 2.0. 2.0 kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya yang ditunggu dari direktur teknis gitu. Dari direktur teknisnya kalau kita punya dalam tanda kutip ya beneran kinerjanya terlihat gitu. Kalau memang udah dilakukan gitu ya publish aja, karena kan masalah-masalah teknis tuh harusnya banyak dipublish kan, dipublish ke khalayak umum, terutama pelatih-pelatih, agar tahu gitu update-nya seperti apa gitu. Tapi memang ada beberapa progres positif gitu, seperti penambahan lisensi pelatih di lisensi. Lagi gencar-gencarnya kan dari akhir tahun kemarin. Itu lebih udah banyak. Nah, yang balik lagi ke sepak bola gitu, kalau kita masalah teknisnya di
balik ke STY gitu. Kalau masalah teknisnya itu menurutku bukan teknis sih, lebih ke non teknis sebetulnya. Non teknis karena baik itu pun Erick Thohir di konferensi pers kemarin nyebutnya dinamika gitu, dinamika lah. Terus dia mensandingkan masalah dinamika itu yang terjadi di dalam itu dengan yang namanya intangible, dia bilangnya yang nggak bisa diukur gitu. Hal yang nggak bisa diukur itu teamwork, terus chemistry gitu. Itu kan nggak bisa diukur kan. Nggak ada itu angkanya ya. Kata menurut dia, kalau bukan menurut dia sih, dia nggak secara tersirat itu menurun gitu, nggak bilang itu. Tapi karena dimention sama dia, ya kalau aku berasumsi kalau masalah teamwork dan chemistry itu jadi masalah menurut Erick Thohir gitu, terutama di masalah komunikasi. Iya, betul. Karena ya kita tahu di kontrak 2027 itu perpanjangan itu salah satunya ada keharusan bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Ya. Baru tahu aku. Di klausulnya ada. Di klausulnya aku baca di Kompas itu ada klausul seperti itu. Sementara ketika perpanjangan berjalan 6 bulan ternyata saya juga belum bisa masalah komunikasi itu gitu kan. Makanya di Bahrain yang dia sering menyebutkan pertandingan sebelum lawan Cina. Iya, betul. Jadi gongnya itu sebenarnya Bahrain itu waktu di Imbang, Bahrain itu imbang. Kalau menang mungkin beda. Katanya ya ini berita dari Kompas ya, artinya kebenarannya belum. Tapi kan lawan Bahrain kita juga dikerjain kan sebenarnya. Ya, dan si Erick Thohir di press conference kemarin juga bilang permasalahan itu dimulai setelah match Bahrain. Ya, jadi katanya ada pemain yang menanyakan gitu. Sebetulnya menanyakan soal apa nih? Ya soal taktiknya. Soal taktiknya. Jadi gini, ada frase atau kalimat yang agak ambigu gitu. Katanya strategi itu harus kesepakatan pemain. Ya, si Erick Thohir bilang seperti itu kan. Yang aku agak bingung lah, bukannya pelatih maunya gimana, pemain mengimplementasikan taktik itu di lapangan. Itu yang sebenarnya terjadi di Bahrain gitu loh. Artinya ada pemain yang menanyakan gitu. Kita nggak tahu siapa dan gimana. Intinya ada yang menanyakan gitu. Jadi gini, kita bicara soal budaya ya, budaya. Kalau kita ketemu sama pemain-pemain di Eropa, Direct. nah betul, direct. Pasti ada masalah apa-apa diomongkan. Aku lah ya. Dia ingin jawaban gitu. Kalau ya aku nggak mau nyebut nama ya. Dan yang jelas di kemarin ada teman-teman salah satu kolega ambil lisensi B, terus katanya di U16 itu salah satu pemain diaspora juga komplain ya. Cuman satu nih Mas diaspora ya kan? Hah? Kenapa? Diaspora U16 cuma satu kan? Si ini Australia itu. Iya, cuma satu doang. Iya, jadi ada pemain tersebut sampai ngomong ke PSSI, stafnya PSSI bilang katanya ya apa itu menyambung dari apa yang dibikin story si ibunya Becker waktu itu ya Mas? mungkin ya. Mungkin menyambung itu sih. Tapi ini ceritanya dari perspektif lain gitu, dari peserta lisensi. Jadi katanya generasi intinya pemain tersebut tuh langsung belak-belakan dan dia mewakili teman-temannya gitu loh. Dan dia nggak suka cara Coach Nova teriak-teriak di latihan. Aku paham. Akhirnya dirubah kan itu Mas. Nah, benar. Akhirnya Coach Nova bagusnya itu. Coach Nova akhirnya memilih pendekatan, dia merubah karena kita menghadapi gen alpha apa gen Z itu ya. Jadi intinya nggak bisa mereka itu dikerasin seperti itu gitu. Itu materi dari lisensi B gitu. Artinya pelatih-pelatih dibekali untuk yaitu menyesuaikan sama generasi gitu. Nah, ini balik lagi ke masalah itu kan, masalahnya pemain luar itu yaitu direct ketika ada sesuatu ingin ngobrol, tapi STY nggak mau katanya. Dan katanya kan rumornya yang aku dengar juga setelah pertandingan kontra Bahrain itu, yaitu yang seperti disampaikan Mas Faiz, ada friksi. Iya, ada tegang lah. Bukan maksudnya ada insiden. Iya, intinya yang nggak mau disampaikan dan katanya ada yang bilang kalau kamu mau tahu siapa yang membuat
apa namanya masalah itu lihat di pertandingan Cina, karena di pertandingan Cina itu kan perombakan besar. Nah itu Jaiza sebenarnya di kaptennya dicopot, Asnawi main, terus Eliano Cina itu kaptennya si Asnawi. Oh iya. Itu kan dikritik juga STY karena melakukan rotasi lumayan besar-besaran. Eliano nggak dibawa, ada di bench tapi nggak. Eliano sebelumnya ada di bench. Oh, yang Bahrain ada di kayaknya bench. sih Bahrain, kayaknya seingatku ya. Dan itu polemik juga ketika Bahrain itu ada salah satu staf PSSI yang bilang udah dinaturalisasi. Itu menyambung itu si Arya Sinulinga kan kalau nggak salah bilang udah minta dinaturalisasi, kenapa nggak dipakai? Kalau emang nggak dipakai, kenapa harus cepet-cepet diselesaikan? Artinya kan memang di situ udah ada masalah sebetulnya. Nah mungkin lebih ke situ sih, lebih ke non teknis sebetulnya. Ya dan yang aku dari kemarin juga baca-baca itu di pertandingan Cina itu adalah bukti keras kepala dan apa ya, kepala batunya si STY tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh timnya, dan itu akhirnya berlanjut ke pertandingan lawan Arab. Kan katanya emang si skema di pertandingan Arab itu kan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan STY. Contohnya si intervensi gitu. Nah iya benar, katanya kalau nggak salah setelah pertandingan babak pertama itu ini masih berupa rumor ya, belum tahu kebenarannya. Itu ada beberapa pemain atau bahkan pemain itu mempunyai diskusi internal sendiri tanpa mengajak STY di dalamnya. Nah, dari situlah mungkin Pak Erik dan jajaran atas udah melihat situasi di timnas senior udah. Apalagi lawan Jepang kan yang beredar video juga, Pak Erik di ruang ganti bilang kan kalau nggak percaya sama saya keluar. Ya, kan gitu kan. Sampai kayak gitu. Intinya ya sebetulnya apa ya, dinamika ruang ganti itu wajar ya sebetulnya wajar, dan pemain seperti itu tuh sebetulnya wajar ketika mereka bikin meeting sendiri, atau itu bukanlah suatu pembangkangan gitu ya, perlawanan dan segala macam. John Terry juga sama loh. John Terry di Chelsea dulu sering sampai kayak gitu ingin artinya memang biasanya pelatih itu memang memberikan wewenang itu kepada ketika kapten. Terutama ada pemimpin gitu dressing room. Kalau kita main FM itu ada tuh hierarkinya di atas, siapa pemain yang paling berpengaruh gitu. Ada 3 biasanya itu pemain lama atau pemain jago, itu harus dipegang tuh sama pelatih. Itu FM itu kan memang game simulasi yang ya mirip-mirip lah dengan situasi realnya. Jadi makanya ketika ada problem itu sebetulnya nggak selalu diselesaikan dengan pemecatan gitu loh. Artinya pemain juga nggak perlu kita hujat dan segala macam, itu dinamika aja sih. Mereka ketika ada masalah mereka punya solusi sendiri, dan itu jadi apa ya, mekanisme mereka untuk menyelesaikan masalah, karena ya mereka merasa buat timnasnya gitu. Mereka punya itu. Kalau orang yang justru yang bahaya kan ketika kayak di MU gitu, ada masalah apa ya udah santai-santai aku digaji kayak gitu, intinya kayak gitu misalkan. Tapi ini kan pemainnya mau gitu loh. Ini makanya ketika STY dipecat, pemain-pemain yang ngasih ucapan lah ibaratnya. Berarti, ucapan bisa ini liar nih ya. Iya, masih liar. Kalau ini apa namanya, pikiran liarnya kan tunggu aja siapa pemain yang nggak kasih ucapan buat dia. Nah sebetulnya kayak gitu. Tapi kan itu jadi kayak ini juga kan. Tapi nggak juga sih sebetulnya. Dulu zamannya Mourinho dipecat, siapa terus si ini pecat, Pogba itu bikin selalu. Karena artinya memang si Verdong aja karena bukan nggak bikin karena nggak mau, karena kan dia emang nggak punya, nggak ada Instagram, cuma sih dia emang nggak suka update kan, dia bilang gitu kan. Kayak gitu. Menurutku sih nggak perlu di kayak gitu ya. Artinya mereka sekarang ngerasa kehilangan kok, dan yang dilakukan mereka itu sebetulnya ya keresahan biasa gitu. Kalau kita ikut misalkan klub atau SSB itu banyak sekali dinamikanya kayak gitu, itu ada. Sangat mas. Ya makanya dinamikanya kayak gitu itu banyak. Nggak suka sama pelatih itu wajar sih sebetulnya, menurutku masih wajar. Bikin ini sendiri gitu misalkan forum sendiri. Orang ada yang bikin klub sendiri. Ini tuh rasanya tuh kayak dulu aku tuh kalau Italia suka Inter ya. Jadi ini tuh rasanya kayak ditinggal Mourinho waktu 2010 ke Madrid tuh kayak tiba-tiba kan Mas habis kayak lagi mentok-mentoknya, sayang-sayangnya karena Abel Treble winner waktu itu Mourinho, tiba-tiba di final Champions League lawan Bayern Munchen langsung dia
bilangnya langsung keluar kan dari makanya Sintayong sih kayak ya rasa-rasanya kayak gitu lah. Nah, terlepas dari pemecatan STY yang kemarin ini Mas, si Erick Thohir kan berkali-kali bilang masalah utamanya adalah komunikasi. Yang mana kita tahu memang STY cuman bisa berbahasa Korea. Ya, bahasa Inggris aja susah. Nah, dia kan sampai punya 2 translator kan. Si JJ ke bahasa Indonesia dan sama si satunya yang ke bahasa Inggris. Itu pelatih fisik. Ya, sedangkan dan yang kita tahu banyak pemain naturalisasi kita hampir semua adalah Belanda. Aku nggak tahu apakah si pemain ini lancar berbahasa Inggris atau enggak. Lancar semua sih kalau aku lihat kalau mayoritas dari ini ya dari wawancara semua tuh dalam artian fluent dan mengerti secara penuh atau enggak, karena kan itu kan juga akan menyangkut ke gimana arahan atau direksi dari pelatih ke pemain secara langsung. Nah, menurut Mas Faiz sendiri melihat itu seperti apa sih Mas? Kendala bahasa yang memang selalu disampaikan Erick Thohir. Iya, jadi bahasa itu sangat krusial ya. Kita apalagi kalau ketika kita ngomong soal bahasa sepak bola, itu berbeda lagi. Misalkan nih kita ngasih instruksi gitu, bahasa Inggrisnya counter press gitu kan, bahasa Inggris istilahnya itu belum tentu ketika dibahasakan ke Indonesia gitu, itu jadi fresh balik gitu, ibaratnya kan nggak ngerti kan pemainnya, atau nanti di bahasa Korea ngomong JJ kayak gini ke Indonesianya beda lagi. Nah itu menurutku itu pun bahasa yang sama gitu, intinya ketika kita ngelatih dengan bahasa Indonesia yang sama, kita memasukkan istilah-istilah itu ke pemain itu belum tentu bisa dimengerti. Pemain tuh ngerti dengan bahasa yang sama. Itu Mas, maju ke atas, ke bawah, betul. mundur, itu aja bingung loh. Ada benar. maju atau kayak, ke atas. Ya kayak inilah, kita kan press atas ya. Press atas bahasa pelatih itu kan. Loh ini press atas kan gini gitu. Iya gitu. Kan pelatih di bawah sini misalnya. Kadang pelatih itu kalau ngelihat tactical board bahasanya itu dibalik gini gitu. Jadi press atas itu naik gini ke depan gitu. Sebetulnya gitu. Umpan vertikal gitu. Umpan vertikal tuh kan gini kan. Tapi kalau di bahasa pelatih vertikal tuh gini gitu loh. Vertikal tuh umpan ke depan. Itu sesimpel itu loh. Ya, itu salah satu contoh gitu loh. Dan sudah ada cerita, maksudnya kemana aku nge-tweet di Twitter juga sama gitu. Kebetulan ada ngobrol sama pemain yang pernah dilatih pelatih yang bahasa Inggris, tapi pemain-pemain di Liga 1 kan kebanyakan Brasil terus itu. Dan dia nggak mau mengubah bahasanya gitu sampai intinya sampai terjemahannya itu salah gitu. Jadi latihan itu bisa mundur sampai 15-30 menit untuk menerjemahkan program latihannya itu loh. Program latihan ini yang dimau pelatihnya ini apa? Itu sampai mundur sampai segitunya gitu. Jadi akhirnya dipecat juga akhirnya pelatihnya. Kayak aku tahu nih. jangan bahaya. Itu aku langsung ngomong dari pemain pemain asli ya. Artinya mereka ngomong POV-nya mereka ketika masalah bahasa itu. Berarti emang gitu. Bisa dibilang tuh Mas Faiz, Rimo, jadi yang dijadikan alasan sama Pak Erick itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, mengada-ngada, karena emang ya kendala bahasa itu emang di sepak bola itu sebuah hal yang krusial gitu kan. Yaitu sesimpel atas, depan, kanan, kirinya itu kan implementasinya beda-beda. Bahasa sepak bola di Villanesia yang jilid pertama itu masuk di bahasan pertama, bahasa aksi sepak bola. Artinya gini, di Valencia nyontoh kayak pelatih itu nggak boleh kamu main kayak kehabisan bensin gitu. Kamu main kayak misalkan kata-kata yang bias lainnya lah, kayak Putri Solo misalkan kayak gitu. Kayak gitu kan bahasa-bahasa komentator. Nggak ngerti pemainnya loh. Aku kurang apa gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu mainnya pressingnya misalkan kurang gitu, berarti aku harus lebih pressing gitu, pressing ke atasnya, misalkan pressing ke belakangnya. Nah itu bahasa aksi sepak bola itu di Villanesia jadi urutan pertama gitu yang dibahas. Jadi menurut saya sih ya kita harus dua arah lah, ibaratnya menanggapi hal ini gitu. Kita STY out ya kita pasti sedih, terus kita ada masalah negatif juga, tapi ada sisi itu tadi, bahasa itu memang yang jadi alasan tuh memang make sense juga gitu loh. Itu yang jadi
POV-nya Dan sih. itu bisa jadi mempengaruhi dari performa tim di lapangannya Mas ya. Karena Iya, mungkin bisa pasti. jadi kita seharusnya bisa tampil lebih perform daripada yang kemarin jika mungkin si STY Ya. minimal berbahasa Inggris. Ya minimal itu, minimal itu. Karena kan bahasa internasional kan. Ya betul, betul. Ya itu sih. Apakah selain itu si Erick Thohir kan juga bilang, aku bukan bilang Erick Thohir, cuman banyak spekulasi yang bilang minim taktik. Balik lagi, karena memang minim taktik sebenarnya yang aku lihat adalah pemilihan pemain, Mas. Karena kan di era STY, Opsinya sih. ya opsinya. Karena Erick Thohir kemarin kan juga bilang di press conference nanti setelah press conference pelatih baru, si pelatih baru akan ngobrol dengan para pemain di Liga 1. Itu udah ditekankan nih sama Liga 1 kan? Liga 1. Nah, aku nggak tahu nih tendensi dia ngomong kayak gitu apakah memang si STY tidak ada komunikasi sama sekali dengan pemain Liga 1 atau seperti apa. Nah, itu sih Mas. Nah, kalau dari Mas Faiz ngeliat itu seperti apa? Ya udah dikasih testimoni sama Thomas Doll sebetulnya. Iya. Sebelum musim Thomas Doll itu kan Thomas salah Doll satu kan pelatih udah yang ini. bilang. Iya, Thomas Doll kan bilang nggak ada komunikasi gitu. Ini bukan saya yang bilang gitu loh. Iya, betul. Tapi Thomas Doll yang ngomong nggak ada komunikasi dengan pemain pelatih di Liga 1 gitu loh. Kalau ngambil aja, terus nggak ada komunikasi itu. Kalau dia ngasih contoh kalau di Jerman atau apa itu pelatihnya komunikasi, pelatih timnas itu komunikasi Sama sama pelatih klub. pelatih klub gitu ya. Sekedar mungkin ya nggak tahu, mungkin basa-basi atau mungkin Iya, betul. tanya reportnya dan segala Iya. macam secara teknis. Akhirnya kan kayak gitu. POV-nya bukan hanya misalnya si analis atau Sintayong datang ke stadion nonton, oh si jago, harusnya kan ada komunikasi. Oh ini jago nih, tapi beneran nggak sih dia di latihan gimana sama klub kayak gitu-gitu kan Betul, harusnya. sesimpel seperti itulah. Jadi ini ya juga salah satu poin juga ya. Iya, Tapi betul. menurutku sih waktu itu bilangnya pemain timnas Liga 1 sih kayaknya sih yang dimaksud Erick Thohir itu. Pemain timnas yang berlaga di Liga 1 bakalan ngobrol sama pemainnya, tapi nggak tahu juga harusnya sih sama pelatih juga. Harusnya ada komunikasi itu karena kan gimana pun yang paling ngerti pemain itu kan pelatih klub, bukan yang pelatih timnas. daily-nya. Iya, yang daily-nya kan gitu. Ya itu intinya harus sinergi sih, karena memang ya pelatih Liga 1 juga sama sebetulnya, mereka juga jarang punya forum yang mungkin menemukan mereka gitu. Biasanya kan yang dipanggil karena aku kerja di LIB waktu itu yang dipanggil tuh dirteknya gitu. Tapi dirteknya di klub itu ya jabatan. Kalau jabatan aja Mas cuman status Iya. aja datang iya kagak. Iya, disampaikan nggak ke Iya, pelatih. pelatih dan Tapi kalau aku lihat waktu itu aku ketemu Emridwan jelas disampaikan sama Agius karena memang mereka dekat gitu. Aku ngobrol sama dia. Oh kalau ngobrol teknis sama Agius itu pasti ditanggapi Mas bilang gitu. Ya intinya mungkin nggak semua ya, nggak semua disampaikan. Tapi intinya ada yang menyampaikan. Ada gitu. jembatannya lah, Iya, Mas. ada yang jembatan itu. Tapi harapannya sih di Retek itu penting ya di timnas, Ya, betul. di klub juga. Setuju. Jadi itu pemilik klub kalau nonton podcast ini wajib lah cari. Tapi memang di Retek itu harus pro sih, lisensi pro FC pasti secara jumlah kan kita sedikit ya, sedikit. Makanya menurut saya sih, tapi harus ada program ke sana lah intinya. Harus ada tujuan ke sana. Ada. Oke, Mas Faiz, setelah pemecatan Sintayong yang ini jam berapa nih? 24 jam kurang 1 jam Mas setelah pengumuman Ya. kemarin. Ini kita take di tanggal 7. Kan dipecahnya tanggal 6. Iya. Pas jam 12 lebih lah ya. Iya. Nah, itu apa namanya? Langsung beredar kabar bahwa beberapa nama ini langsung jadi gosip lah ya, jadi rumor. Yang terdepan ada Patrick Kluivert. Kluivert. Yang kemarin aku salah sebut Justin Kluivert. Itu ternyata sepertinya itu emang tanda ya, kemarin salah sebut. Itu jadi orang kandidat terdepan Mas untuk jadi ini, karena di Fabrizio Romano udah diumumin malah Here We Go. Terus tapi per tanggal 7 pagi juga kita ada berita dari The Telegraph bahwa sebenarnya belum ada dokumen yang ditandatanganin antara agen Patrick Kluivert sama PSSI-nya. Terus juga sempat ada rumor kalau Louis van Gaal mau bakal jadi Dirtek, tapi langsung di tanggal 7 pagi juga ada berita di Telegraph juga bahwa si Ruud Gullit bilang kalau
Van Gaal itu lagi menikmati sebenarnya masa pensiunnya sama lagi menikmati untuk jadi penasehat, konsultan Ajax Amsterdam. Di Ajax Amsterdam. Jadi menurut Mas Faiz, kalau dari sekian banyak pelatih atau ini nih, sekarang kan gosipnya mengerucut ke Belanda. PRI udah ngomong kan kalau pasti dari Eropa dan pasti Belanda. Nah ini apakah segitu butuhnya Mas? Akhirnya cuman mengkerucut ibarat searching di filternya cuma Belanda atau kenapa nggak orang Jerman kan juga banyak yang bisa bahasa Belanda kan gitu loh. Ya, pelatih Jerman juga jago-jago kan Mas terkenalnya dan kalau dibilang pelatih Belanda ya seharusnya siapa yang jago kecuali Arne Slot tahun ini. Iya, betul. Ya apalagi si Botak juga Siapa maksudnya dalam sejarah tuh pelatih ya Frank de Boer juga dulu di Inter waktu diganti Pak Erdo juga gagal. Habis itu Ten Hag juga ketika keluar ya paling Barcelona siapa Mas Frank Rijkaard. Oh ya maksudnya sekarang tuh kayak jarang banget pelatih Belanda yang bisa jago gitu Mas. Kecuali Slot. Ya kecuali Slot emang. Cuman kenapa sih kok harus filternya tuh dikerucutin ke Belanda padahal kan ya itu aku bilang tadi Jerman siapa lagi yang seru ketemu yang di kalau di visa Schengen itu Belanda, Belgia. Jerman. Iya Belgia itu kan bisa bahasa Belanda juga. Kenapa kok filternya sebegitu pentingnya kah? Menurut Mas Faiz gimana? Iya, menurut itu karena itu tadi sih kita karena naturalisasinya udah ke arah sana, pemain-pemainnya ya jadinya di sana dan kemungkinan kita networkingnya juga meskipun Erick Thohir cukup ini ya cukup luas ya networkingnya tapi dia yang paling dekat atau itu lebih ke sana. Dan balik lagi kita itu nggak punya direktur teknis itu tadi gitu. Jadi yang ngasih advice secara teknis ke Erick Thohir itu sebenarnya nggak ada gitu. Mungkin bukan orang yang teknis bola pada ini ya. Mungkin ya kalau mungkin Indra Safri yang dikasih wewenang itu kemungkinan dia nggak pilih Belanda kemungkinan kalau dia mungkin punya suara lebih lah kemungkinan Spanyol kemungkinan Jerman karena dua negara itu atau Italia gitu. Ya punya roots ini loh. Secara di modern football tuh karena ya tiga itu yang memang selalu update gitu. Coverciano Italia terus di Spanyol juga sering ibaratnya adalah kajian-kajian teknis karena LIB sendiri juga pakai Spanyol loh Econo method itu Econo itu sekarang dipakai di LIB untuk EPA jadi itu harusnya Erick Thohir tahu lah harusnya minimal nyari advice lah ke orang-orang yang teknis gitu yang ngerti itu masalahnya memang menurutku memang atau nggak ada komunikasi atau memang ya udah memang jalan terbuka ke sana lebih terbuka ke Belanda gitu jadi makanya ke sana dan setuju saya kalau memang di Belanda sendiri agak kurang gitu agak kurang ya kecuali Arne Slot ini itu secara akar budaya secara update sepak bola modern memang belum karena kan sebenarnya ya bisa dibilang kan ada anomali pelatihnya Piala Dunianya Belanda tuh kalau nggak Louis van Gaal ya Louis van Gaal itu kan gitu terus masuk keluar masuk kan sampai seorang Louis van Gaal tuh kayak kepake terus karena emang saking nggak poolnya nggak terlalu banyak yang jago banyak pelatihnya cuman yang bisa step up itu mungkin yang terbaru paling Van Nistelrooy kan yang sempat ini cuman Leicester ya drop lagi kan di MU cepet jago beberapa pertandingan cuman habis itu pindah ke Leicester ini terus kalau menurut Murimu dari sisi teknis ya kalau misalnya emang nanti Mas Faiz juga bantu jawab. Kalau emang benar Frank Rijkaard nih, jujur aku nggak tahu. Karena dia di klub terakhir yang di klub Turki itu ya itu kan catatannya cukup bagus, nggak terlalu jelek. Cuman memang Kluivert kah? Kluivert. Ya. Kamu punya Rijkaard. Oh ya Allah salah. Kluivertnya itu kalau emang dia jadi pelatih timnas nih, itu menurut mungkin kalau dari segi teknis permainan nanti Mas Faiz yang bisa menjelaskan lebih detail karena mungkin udah melihat dan menganalisa sedikit pertandingan yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Dipimpin. Nah, kalau dari aku pribadi melihat dari track recordnya dia, jujur aku kurang terkesan. Kurang terkesan dalam artian jabatan terlama dia adalah hanya sebagai pelatih akademi di Barcelona. 3 tahun ya. Iya. Dan juga melihat dari track record pribadi ya. Dia kan sempat mempunyai kasus. Tapi masih ada loh masalahnya.
kayak. Iya. Itulah. Dan itu di bidang di masalah yang memang di Indonesia sendiri kita pengen hapus. ya Ini itu. malah jatuhnya kok datengin pelatih yang Mempunyai sempat track record Nah, ya. itu jujur aku nggak tahu melihat dari segi permainan, mungkin Mas Faiz yang bisa lebih menjelaskan karena kan itu nanti akan menyambung ke respon dari para pecinta sepak bola lah. Ya. Timnas Indonesia itu seperti apa, karena ya otomatis kita pasti akan melihat orang ini seperti apa, track recordnya seperti apa. Jujur di awal aku nggak ada expect sama sekali nama Patrick Kluivert keluar, Mas. Aku kira Louis van Gaal terus Paul Kluivert asistennya yang dia pegang nanti U23. Oke. Bisa jadi. Nah, aku bahkan sempat berpikiran nama-nama seperti Giovanni Van Bronckhorst. Ini Philip Cocu. Nah, Philip Cocu masih masuk. Maksudnya nama-nama yang mempunyai track Kalau yang record. Belanda ya, kalau yang Iya, Belanda ya. Van Bronckhorst pernah juara UEFA bahkan. Dia ngelatih Portugal kan Mas ya? Sekarang Tim terakhir di Portugal. Besiktas. Iya, iya. Terakhir. Coba Nah, lihat nanti. nama-nama itu yang sebenarnya ada di kepalaku. Maksudnya mengerucut ke sana. Iya. Out of expectations, nama Patrick Kluivert yang keluar. Jujur aku cukup kaget. Tinggal mungkin Mas Faiz bisa menjelaskan dari segi pola bermain dan cara bermain, skema si Patrick Kluivert itu seperti apa sih Mas? Dari yang Mas Faiz lihat. Ya sebenarnya memang yang itu tadi sih, karena itu tadi kalau masalah yang kita ingin hapus itu yaitu jadi stigma yang jelek awal gitu, Iya, betul. kesan-kesan yang jelek awal jadi daripada warga Indonesia lah semuanya untuk saat ini mungkin hampir di atas 50% nggak inilah nggak setuju gitu sama pemilihan ini Belum gitu. menerima sepenuhnya lah. Belum menerima lebih tepatnya sepenuhnya. kayak standar kita udah terlalu tinggi sama Sintayong gitu loh Mas. Terus Iya. dapatnya harusnya kan yang emang udah pernah Piala Dunia, at least sama ya kan. Kluivert belum pernah pimpin timnas Piala Iya. Dunia. Jujur ya, kalau Louis van Gaal yang ditunjuk dan Aku udah optimis. aku yakin banyak pecinta sepak bola Indonesia yang ya udahlah, emang targetnya ya. Piala Dunia nih. Jelas gitu ya. Udah jelas. Meskipun aku sebenarnya benci sama Louis van Gaal ya waktu di Nah, MU. Cuman dengan keluarnya nama Patrick Kluivert itu kan yang membuat kegaduhan Ya. di sosial media. Kalau dari Mas Faiz mungkin dari segi teknis cara mainnya Ya, Patrick Kluivert. Seperti apa sih, Mas? Karena kan Sebenarnya sampel yang ku tonton sedikit sih, karena ya itu tadi tim-timnya bukan Fenerbahce atau Galatasaray gitu kan, masih banyak kan klipnya Akses, pertandingannya ya. Makanya agak sulit nyari matchnya, dan dia di Adana Demi Sport itu dia cuman cuman 6 bulan kan? Iya, 6 bulan nggak gitu. sampai Jadi pertandingannya sebenarnya cuma 20 kalau nggak salah ya, 20 gitu. Dan itu Dan yang disiarin cuma 3. makanya agak sulit gitu aksesnya. Aku baru nonton lawan Fenerbahce itu 0-0 itu sebetulnya lumayan ini sih, ide-idenya untuk bermain sepak bola modern tuh kelihatan kayak bermain Mungkin di papan kayak kalau main bola pendek dia build up kayak gini Dari bawah. sama main back 4 Mas ya? main back 4 Oke. gitu. Yang kulihat gelandangnya ini mirip-mirip Roberto De Zerbi lah, yang pakai pivotnya ngikut-ngikut gini, bola di sini build up, pivotnya ngikut, bikin area kecil di sini untuk main umpan kombinasi. Kalau udah lawan terpancing ke sini semua, misalkan terpancing switch ke sini. Dan sebetulnya ide-ide itu ada gitu kalau ngelihat, meskipun eksekusinya nggak semuanya Nggak maksimal, tapi permasalahannya kalau diterapkan di Indonesia itu yang Iya, jadi masalah. yang mungkin apakah itu terlalu advance kalau menurutku di situ. Dia bisa nggak dia adaptasi dengan pemain, karena balik lagi taktik tuh mau taktik keren kalau pemainnya nggak bisa menerapkan gitu, sama sebenarnya nggak jalan gitu. Iya, menyambung itu Mas Faiz, apakah taktik Patrick Kluivert itu bisa diaplikasikan ke timnas Indonesia? Dan yang unik adalah ternyata Patrick Kluivert itu banyak melatih youth yang mana pemain naturalisasi sekarang itu, jadi kayak dia pernah di FC Utrecht, Dries Van Roer, terus Nijmegen, itulah. Dan pemain naturalisasi kita kan rata-rata dari sana dan dari youth-youthnya. Dan apakah memang Erick Thohir melihat sisi itunya, Mas? Jadi kayak dalam tanda kutip dia ada yang kedekatan emosional. ngelatih mereka waktu muda, ini udah masuk ke fase senior. Ini aku kasih pelatih yang kamu ngelatih waktu muda. Sama dulu. di CV-nya tuh dia tuh
termasuk cukup banyak jadi pelatih striker. Oh ya, pelatih striker di Ajax kalau Iya. nggak salah. Ya. Iya, jadi memang itu bakalan jadi poin positifnya gitu kalau kita ngobrolin itu. Cuman balik lagi nanti ketika dia dengan waktu yang mepet, apalagi dengan waktu mepet itu 2 bulan. Cuma 2 bulan. terus beda loh kita dengan waktu yang mepet, terus sepak bolanya beda lagi gitu, sepak bola timnas gitu, sepak bola timnas. Dan Kluivert juga nggak ngalamin apa yang dirasakan pemain ketika lawan Bahrain. Ya kan, nanti kan habis Australia lawan Bahrain, Iya, betul. dia nggak tahu ini. Kenapa? Tensnya sebesar apa? Maksudnya kalau STY yang turun di situ dia pasti tahu pernah dicurangin dan segala macam. Dan mana pemainnya harus diakalin gitu. Ya intinya kalau pemainnya diakalin bisa lah pakai video analisis, tapi emosionalnya yang di laga itu yang nggak dapet dia. Jadi bisa aja ntar main emosi sama Kluivert, nggak usah emosi lah, nggak beda. Iya kan, beda makanya artinya ada unsur-unsur kayak gitu juga yang positif tadi, kedekatan sama pemain, tapi ada unsur-unsur juga negatifnya ketika pelatih harus baru yang adaptasi ya. Tapi kalau dibilang soal taktik apakah bisa diterapkan, menurutku sih dengan kualitas pemain yang sekarang bisa-bisa aja gitu, pemain tengahnya. Cuman problemnya adalah mengimplementasikannya itu gitu, karena waktunya terlalu mepet. Ketika Kluivert kayak di Demispor, Demispor dia nggak bagus ya, bisa dibilang nggak bagus gitu track recordnya. Tapi salah satu catatan itu dia bisa cetak gol banyak 49 gol, 40. tapi kebobolan 29. Ya, nah itu yang kulihat memang itu dia organisasi bertahannya itu nggak oke sebetulnya. Itu yang kelihat ketika dikalahkan Bahrain 4-0 Curaçao. Itu kalau dibanding STY bertahannya kacau lah, masih kacau lah. Makanya bisa kebobolan sampai sebanyak itu gitu loh. Nah untuk attacking ya bisa ngelihat di Demirspor itu, tapi apakah bisa direplikasi di timnas itu yang jadi masalah. Karena kan akan ada pemain tambah juga, Mas, oleh Romani kalau jadi sama kemarin kan diumum Jairo juga. Jairo yang mungkin, tapi ya itu tadi implementasi itu tadi. Jadi gini, kalau kita runut ke STY itu kita runut ke sel teknis, ada 3 fase sepak bola. Kita itu ada 4 fase sepak bola. Kita di fase menyerang kita kurang. Ya contohnya di laga versus Cina di mana kita sering menyerang gitu. Tapi peak kita adalah di AFC meskipun kita kalah itu serangannya kelihatan, lawan Jepang, lawan Australia. Itu umpan pendeknya kelihatan, tapi setelah itu nggak ada. Jadi di fase menyerang aku bisa bilang STY masih lemah lah. Fase transisi juga sama, counter attack banyak umpan-umpan yang peluang-peluang yang udah tinggal hadap-hadapan dan segala macam, itu finishingnya kurang. Lalu fase bertahan. Nah, fase bertahan inilah kekuatannya STY. Yang paling oke, Iya, paling oke. Fase bertahan itu menurutku Kluivert udah dikasih modal besar di fase bertahan ini. Artinya dia nggak perlu ngutak-ngatik fase bertahan kalau menurutku. Harusnya idealnya dia harus udah bagus. Udah bagus. Dia harus memaksimalkan ini fase menyerang sama transisi tadi, finishing terutama. Sama yang terakhir kan set piece juga STY juga banyak membangun serangannya dari situ gitu loh. Artinya udah ada keunggulan nih kita di fase modal udah ada modal di fase bertahan sama set piece. Nah, sebetulnya ya udah dia PR-nya tinggal lini depan membangun serangan sampai sampai penyelesaian akhir. Dia harusnya ada improvement di situ gitu loh. Yang dimana profil itu semua dimiliki sama Kluivert karena dia pernah mantan striker. Terus juga beberapa kali pengalaman paling banyak kan jadi pelatih striker kan, Mas, sebenarnya. Iya, berarti kalau kita bicara masalah teknis bisa jadi itu adalah pertimbangan terbesar ya, Mas ya. Jadi kayak kepingan terakhir gitu loh. Ya. Harusnya tapi makanya kita harus ngelihat juga di paling relevan sih memang match pertama nanti ya. Lawan Australia. Kita harusnya kita bisa nahan gitu sebelumnya. Ya kayak pertandingan pertama kan kita kan nahan. Itu kok tinggal cetak golnya aja kan, jangan sampai kita boleh lah kita ngasih standar tinggi ke dia gitu loh. Ini kan kita harus ngasih standar STY udah bisa nggak kebobolan kok, ya udah
nggak kebobolan itu minimal itu. Iya, Kalau lu sampai kebobolan ya Kalau berarti, mau kebobolan itu menang 2-1 gitu ya. masih menang, masih bisa cetak gol Ya, gitu. sama Itu ini loh, Sautar juga nggak main loh. Sutar. Sautar nggak main ya? Nggak main ACL. di ACL udah dipastikan Oh, iya. Sampai akhir musim. akhir the rest of the season dia nggak main. Berarti terlepas dari pemecatan STY, kita juga sebenarnya masih mempunyai rasa optimis lah Mas ya dengan penunjukan jika memang Patrick Kluivert yang ditunjuk, melihat dari modal yang dia udah punya dan Kriteria sih. ya kriteria yang memang kita butuhkan. Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu optimis aja. Intinya Lebih nggak ke tetap lah, optimis sih Mas. Tapi ya targetnya. ya dia punya modal gitu. Tapi banyak pelatih yang memang punya modal seperti itu ya. Kita ambil contoh pelatih Belanda lain lah. Erik ten Hag, Ronald Koeman kan pemain bagus juga. Terus Frank de Boer, Phil Cocu itu kan pemain-pemain yang dulu juga oke gitu. Tapi ketika Jadi pelatih dia nggak bisa sampai tembus ke liga top di Eropa ya which is ya itu Liga Serie A atau Yang Liga Inggris lah. pemain pelatih jago cuma satu Mas. Zidane udah nggak ada lagi ya kan. Mourinho dulu main jelek, Klopp main jelek. Yang aneh itu Ancelotti lumayan lah. yang aneh itu ya satu. Jadi pemain jelek jadi pelatih jelek. Siapa yuk? Siapa? Ten Hag. Dia kan Ten Hag mainnya lagi. jago. Pelatih ya jago di Ajax doang habis itu di Berarti MU-nya sih orang Amorim aja jago ya Mas ya. Ya Amorim kan jago kemarin tahan Liverpool loh. Liverpool nggak bisa menang nggak? Iya, ya memang kita nggak bisa lah secara absolut bilang pelatih itu Jago nggak harus jago gitu mainnya atau pelatih itu harus jago main bolanya gitu karena Xabi Alonso jago juga pelatih juga jago. Oh iya itu. Tapi iya sih itu jago juga. Lalu pelatih itu harus pemain tengah gitu yang paling jago gitu, yang paling jago banyakan gitu. Tapi Inzaghi di Inter juga ya jago. makanya nggak absolut memang artinya memang. Menanggapi itu Mas, ini menyambung ke timnas Indonesia Mas ya. Ini sebenarnya nyambung ke Arne Slot di Liverpool. Apa? Arne Slot kan dulu nggak pernah masuk radar ditunjuk oleh Liverpool. Yang selalu masuk adalah nama teratas Xabi Alonso, Amorim bahkan masuk. Ya. Terus Tidak ada nama. Nah, maksudnya adalah kalau di Liverpool kan mereka memang ada tim yang memang melihat timku ini kekuatannya di sini, jadi aku butuh pelatih yang seperti ini. Nah, aku nggak tahu nih apakah di Indonesia ada sehingga mereka bisa menentukan dan memilih Patrick Kluivert adalah orangnya. Tapi Ya, itu- keren sih kalau di laki Kluivert. Nah, itu aku nggak tahu langsung nih. anomali misalnya. Oh, iya, lawan iya. Inter, lawan Australia seri ya. Bahrain Cina menang. Terus Jepang seri, nggak usah tinggi-tinggi seri gitu. Nah, makanya kan kita nggak tahu Seri. apakah di PSSI ada seperti itu. Nggak ada sih. Ya itu tadi direktur teknis itu. Direktur Karena bisa teknis dibilang itu. tuh Indonesian way Mas ya, yang dipakai caranya mah ya pasti ya gitu. Ya sekarang dari ceritanya Erick Thohir Mau dia wawancara ngundang 3 yang datang satu. gitu. Tapi di tanggal 25 Natal Mas. Ya Dan makanya dia bilang, Iya. emang Dia emang niat ngetes, Iya, cuman kan maksudnya Cuman ya, barometernya jadi kayak bisa debatable gitu loh. Iya. Kok itu jadi barometer untuk Iya. menentukan ya kan maksudnya itu loh. Jadi agak akan jadi itu aku nggak tahu sih. Aku dengan obrolan ini aku mikir, iya ya bisa jadi kayak Arne Slot ya, out of Bisa, bisa. out of Bisa jadi. expectation. Ternyata Klopp terus bahkan Ya, sampai ke tahap selanjutnya dan mungkin nggak sampai ronde keempat, Iya, tapi bener. langsung peringkat 2. Wah itu seru sih. Iya, itu seru, makanya Karena seru. Arab tuh lagi kacau loh Mas. Arab kemarin di Gulf Cup Kalah. kacau. Iya, Sama Bahrain. Nah, Bahrain menang lah gimana? Bahrainnya juara loh. Ngalahin Irak. Lagi serem Iya. Makanya ya itulah sepak bola itu menariknya kan nggak absolut itu. Iya. Sepak bola itu salah satu Dinamika, olahraga ya. yang sulit didekodekan gitu. Ada banyak statistik caranya menang terus di sepak bola gitu. Ya buktinya Pep Pep aja udah mulai Iya. Makanya itu menarik sih. Makanya kita jangan sampai juga terlalu Pesimis. negatif berlebihan ke Keputusan Kluivert, PSSI, ya. keputusan PSSI, tapi juga wajar sih kalau rekan-rekan kecewa gitu. Saya pribadi pun juga kecewa kemarin ngasih bikin postingan juga ke situ gitu. Tapi ya itu parameter yang paling jelas nanti ya di pertandingan pertama gitu. Ketika ngelihat
gimana sih hasil kinerja dia selama 2,5 bulan gitu. Kalau PSSI masih bilang oh ini terlalu dini kita menilai. Tapi itu tadi saya tekankan ke teman-teman, kita punya standarnya yaitu fase bertahan sama set piece-nya. Kalau tiba-tiba habis ini mainnya bertahannya kacau. Nah, berarti meskipun PSSI bilang oh, waktunya sini, tapi kita bertahan udah oke kok. Kenapa kok malah kacau gitu? Itu yang bisa kita pertanyakan gitu. Atau bisa juga tuh triknya PSSI ambil legenda Belanda yang punya nama punya sosok adalah mempermudah untuk meyakinkan beberapa calon pemain bisa jadi asal seperti itu. Belanda yang untuk bisa ini ya udah gitu. Karena kan semakin kesini semakin banyak nama yang keluar ya Mas ya. Iya, aku berdoa juga Becker juga mau sih. Kalau emang benar ketemu surat lahir neneknya di rumah sakit Indonesia mah jago itu bisa itu. Iya, jadi kemarin juga ada testimoni dari salah satu akun Brighton, pemain Brighton kan juga. Bukan. Holtman udah enggak soal Kluivert itu, soal dia di Curaçao gitu. Jadi orang Curaçao-nya ngasih testimoni gitu. Katanya dia Kluivert tuh jago di rekrutmen. Jadi di tahunnya Curaçao itu 2015 tuh banyak pemain yang mau bergabung sama pemain yang mau bergabung sama Curaçao. Oh, modelnya kayak diaspora gitu. Tapi dia juga ngasih catatan, dia agak secara taktik itu agak nyeleneh gitu loh. Agak ada yang DM ditaruh winger, terus striker jadi apa gitu. Itu pendapat dia ya, pendapat dia nyeleneh, dan intinya secara taktik dia nggak oke gitu. Dengan perbedaan Sintayong dan Kluivert Mas, apakah kita akan sering melihat kejutan pemain yang sama yang Mas Faiz tadi sampaikan jadi striker? Nah kayak gitu, karena di SDI kan kita sering banget mendapat kejutan seperti itu Mas. Akhir-akhir ini sih. Arhan ditukar ke kanan, bahkan ke kiri. Nathan Choaon bahkan lebih sering sekarang dipasang sebagai DM daripada posisi aslinya di LB. Karena di kiri musuhnya Verdong. Mungkin. Nah kayak gitu. Aku juga jujur ya, aku juga penasaran tentang masa depan pemain-pemain seperti Arhan dan Asnawi. Karena kan mereka dalam tanda kutip anak kesayangannya STY, selalu dibawa meskipun di klub sangat, kalau Asnawi dia cukup oke lah di klub ya. Tapi Arhan menitnya kan sangat-sangat minim. Nah aku sangat penasaran gimana masa depan mereka. Nah Mas Faiz ngelihat apakah kita akan mendapatkan banyak kejutan lagi Mas menurut Mas Faiz? Kalau Arhan sih memang ya bukan anak kesayangan, tapi itu senjata utama STY sih. Ya karena deadlock pasti dan itu berhasil gitu. Iya, buktinya berhasil. STY jadi pelatih itu wajar ya kayak punya senjata, bukan senjata andalan sih, senjata kedua lah. Peluru simpenan. Kita lihat dulu Marwan Fellaini gitu. Dia dimaikin babak kedua atau striker langsung. Atau tiba-tiba dorong ke depan itu jadi kan striker. Nama Louis van Gaal kan waktu itu. Louis van Gaal, terus Mourinho terutama yang suka kayak gitu. Artinya memang pasti dia lebih suka ketika ada opsi kedua untuk yang tidak terduga. Iya, yang ibaratnya senjata rahasia lah untuk membongkar itu. Dan kalau misalkan Kluivert bisa membaca itu, ya it's okay kalau dia tetap main gitu loh. Artinya, tapi ya itu tadi mungkin nggak jadi senjata utama. Jangan sampai kayak di AFF gitu. AFF benar-benar senjata utama gitu loh. Set piece itu jadi senjata utama. Jangan bangun tim dari situ gitu loh. Jangan bangun tim dari set piece. Bangunlah dari yang lain dulu, set piece jadi opsi gitu. Itu yang harapan kalau dari aku sendiri sih. Nah, lalu gimana soal rotasi posisi? Pastinya bakal ada rotasi posisi, dan mungkin itu akan banyak komentar lah dari kita pecinta bola, banyak komentar. Tapi yang jadi masalah memang pelatih itu kadang nggak punya akses untuk menjelaskan apa ide di baliknya gitu. Jadi kalau analisis sih mungkin bisa ya, artinya mungkin Asnawi tahu-tahu inverted gitu. Jadi di tengah. Jadi STY itu pernah loh. Makanya kalau ditanya STY miskin taktik itu sebenarnya enggak. Asnawi itu pernah inverted jadi gelandang. Itu pernah juga kayak gitu. Kayak tren gitu Mas ya. Kayak tren Alessandro itu pernah di pertandingan pertama atau pokoknya awal-awal lah. Aku ingat Asnawi itu pernah jadi kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu misalkan, karena dia secara duel ya kita misalkan kurangan gelandang yang berduel gitu. Ya udah Asnawi aja invert gitu misalkan ya. Itu salah satu tekniknya.
bisa saja seperti itu. Kalau tapi dilihat di klub sebelumnya, Kluivert nggak di klub sih di yang Turki itu dia nggak begitu banyak perubahan itu sih. Kayak inverted terus apa winger sih wajar lah, inverted winger tuh wajar, atau main pakai false nine kayak gitu itu tuh masih nggak lihat. Tapi yang jelas winger itu harus oke kalau di Kluivert tuh Di skemanya Kluivert. wingernya tuh cukup lumayan jadi goal scoringnya, pokoknya senjata menyerangnya lah ibaratnya winger gitu. Itu yang jadi problem kita ketika kita nggak punya winger yang ya mungkin Egy itu siapa, Marcelino, Jakob, mungkin itu yang ya Ragnar tuh juga bisa kan? atau mungkin juga Reinders juga Romani kalau masuk ya kalau winger mungkin ya mungkin ada ya mungkin ya, tapi ya itu tadi sih menurutku gimana dia meramu itu bakalan ada perubahan, kita harus siap, nggak masalah sih. Menurut saya sih dia mau berubah jadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau dia tetap mempertahankan 3 center back terus dia mengubah formasi dan segala macam. Sebetulnya itu hak prerogatif dari pelatih, terserah gitu. Tapi ya itu tadi eksekusinya jalan nggak, itu yang kita nilai gitu loh. Oke. Mungkin terakhir Mas Faiz, kalau dari taktik Kluivert yang udah Mas Faiz cek dari beberapa sampel yang cukup sedikit itu, formasi yang paling sering digunakan kan 4-2-3-1. Nah, kalau diimplementasikan di tactical board itu yang ngisi itu siapa aja Mas? Nah, mungkin bisa di ini Mas. Sekalian aku belum punya bayangan ya. Nah, kalau menurut Mas Faiz, Mas Faiz dengan skema 4-2-3-1 sambil mikir-mikir ya di back itu kita bakalan itu kebingungan itu. Iya, kebanyakan stoknya. Bahkan nama Rizky Ridho akan jadi tanda tanya, Mas. Iya, kalau aku sih tetap bakalan milih Rizky Ridho gitu dengan tandem sama Izes di dibandingkan Miss. Ya, dibandingkan Mes bisa di sini. Kevin Dix juga bisa. tapi intinya itu tadi lah pusing juga sih sebetulnya. Messi itu kaki kiri atau kanan? Ya. Oh ya. Pusing. Kalau kiri udah pasti Verdong. Masih menyisakan Justin Hubner. Iya, ada Justin Hubner. Patinama sama siapa namanya? Dan Elkan kemungkinan balik. Elkan. Sandy Walsh kan berarti kanan tuh stoknya ada Hilgers, Kevin Dix sama Sandy Walsh. Sama Asnawi. Jakob. Jakob tuh lebih ke winger. Iya. Nah, kalau kirinya kan ada Verdong, Shane Patinama, Nathan Choaon, Pratama Aran, Justin Hubner juga bisa di sini. Enggak ya? Justin Hubner cuman biasanya di center back. Nah, ya center back. Oke. Berarti kanan nih sama Mas Miss atau Kevin? Menurut Mas Faiz. Kayaknya sih lebih Kevin. Oke. Tapi cadangannya ada Miss gitu ya. Tengahnya ada Rizky Ridho sama J. Ya itu cadangannya bisa Mes, bisa Justin Hubner juga. Ada Ferrari juga yang sebenarnya. Ya, Ferrari. Kirinya udah pasti Verdong. Dua pivot di tengah, Mas. Ya, pertama Tom Haye kan sama pertama. Kambuaya. Ivar. Kalau misalkan Ivar ya, dua itu yang paling utama atau Nathan. Dua. Terus winger kanan di Liga 1 Jakob keren. Apa nggak harus Liga 1 Mas? Dari skuad yang kita punya. Ya, anggap aja sekarang oleh Marcelino Romani tuh bisa kanan ya? Bisa. Maksudku di Liga 1 Jakob tuh Yang lagi stabil. oke mainnya. Dia benar-benar kelihatan ya hampir kayak Rizky Ridho lah. Ketika timnya ini kelihatan menonjol gitu loh. Ya Jakob bisa, atau bisa jadi kan Eliano juga, Eliano Reinders, terus Ragnar, bahkan Ragnar bisa di sini, Romani bisa di sini. Iya. Kalau kiri Ragnar udah Mas ya. Iya, kiri Ragnar, Marcelino. Tengah berarti playmakernya Marcelino. Bisa Marcelino. Tengahnya depan tetap strike. Nah, itu yang jujur aku masih ngerasa kita kekurangan di situ ya, masih opsi. Kalau menurutku opsi di ujung. Romani taruh situ. Bisa jadi. Jadi goal getter. Ya, karena kan opsi kita di lini kedua paling atas yaitu striker itu kan nggak banyak, bukan nggak ada, tapi nggak banyak. Dalam artian ketika strike nggak ya Sananta sama Hoki itu masih oke, cuman untuk level internasional tuh kayak kadang on off gitu kan Mas ya. Ya, makanya kita ini kan pemikiran kita berdasarkan apa yang kita alami selama ini ya. Bisa jadi Kluivert ngelihat lain gitu. Misalkan strike jadi winger kiri gitu, nggak menutup kemungkinan juga sih. Kalau menurut Timo
Ya, ini hampir sama semuanya sih. Cuman yang pengen aku tekankan di yang tadi adalah karena kan kita bakalan ada naturalisasi lagi. Nama seperti Jairo. Jairo tuh kalau ditandemi sama Tom Hay Bisa cocok nggak, Mas? akan jauh lebih kuat, akan Lebih jauh kuat ya? Dan ketika rumor Jairo dan Mitchell Baker kan back kiri juga, Mas. Itu ketika keluar banyak komen, kenapa back terus? Kenapa posisi-posisi itu terus? Kalau itu kan yang pernah nyarinya dibahas, striker. kan emang Nah, makanya kita roots-nya dari kita belakang. tekankan Kita bahas lagi, kita Kak. tekankan juga karena memang proses naturalisasi itu nggak sesimpel transfer nyari pemain. Kita Iya. juga harus melihat ketersediaan pertama Yang eligible ya. dan eligible apa enggak. Sesimpel Mitchell Baker aja udah rame rumornya, tapi kan masih dalam tanda kutip mencari dokumennya. Karena kan itu menurut standar FIFA bisa paling tinggi adalah cuman sampai ke kakek atau Ya, 3 nenek. generasi. Ya 3 generasi. Bapak, kakek sama Bapak ibu atau kakek nenek. Udah selesai di situ. Lebih daripada itu yang terjadi di Hinoke. Ya, di Hinoke. Hinoke kan ternyata yang di Indonesia adalah buyutnya. Sehingga dia nggak bisa langsung menjadi WNI. Dia harus Tinggal stay di 5 tahun. Indonesia Tapi secara akhirnya 5 tahun dia berturut-turut. stay ya? Nggak, dia kayaknya udah menyerah dan dia fokus ke timnya. Iya. Dia udah cukup oke di timnya Sama sekarang. ini ada nggak ini Jadi kan Mas? andalannya. Jangan lupa Jonathan orang Depok. Oh, Jonathan Iya. Milano Jonathan. Jonathan kan Dia juga eligible kan itu. eligible. Dia bilang bahkan Akan menentukan itu kan nanti akhir tahun kan. Jadi dia perform dulu di FC20-nya setengah tahun ini gimana baru diambil keputusan. cuman kalau dari dia pribadi karena aku juga ngobrol sama dia udah sangat-sangat berminat sih. Iya. Tinggal ya kita akan seperti apa ke Itu depannya. dia winger juga loh itu. Ya. Dan kita tinggal menunggu sih, Mas. Apakah akan ada nama-nama lain dengan masuknya nama Patrick Kluivert atau bahkan dua staffnya karena kan akan ada 3 yang dibawa. Iya. Itu kita masih belum tahu 2 sisanya siapa. Iya. Nah, Makanya tadi juga ketinggalan sih soal staff itu. Jadi secara mungkin ya, secara kita tadi udah nyebut soal scoutingnya dia oke gitu. Secara taktikal tapi ada masalah. Masih dipertanyakan. di Curaçao. Nah itu sebenarnya bisa diakalin dengan pemilihan staff yang oke sebetulnya. Oke. Jadi itu banyak pelatih yang ya kita lihat Sir Alex dulu juga dibantu sama Carlos Queiroz itu. Ngelatih Madrid kan. Iya, intinya ada peran seperti itu yang bisa diambil gitu sama Kluivert nanti misalkan dia ngelatih. Jadi untuk menutupi hal tersebut dia seharusnya bisa ngerekrut staff yang oke juga sih. Itu yang jadi harapan juga sih. Nanti kalau soal pemain sih menurutku ya itu tadi pemain pelatih bakalan bergantung sama pemain, bergantung sama ketersediaan pemain, baik itu pemilihan formasi, pemilihan taktiknya, pemilihan starter dan segala macam itu bakalan ikut sama pemain yang tersedia gitu. Jadi menurutku sekarang masih abu-abu ya, dia masih mau pakai formasi apa segala macam itu menurutku masih sangat bisa berubah. Tapi harusnya semoga Coach Novas kayaknya masih ada dalam tim, jadi ya sisa-sisa NST-nya masih ada lah. Jadi secara transisi itu nggak langsung patah gitu loh Mas. Betul Karena jembatannya. Karena itu tadi yang aku tekankan dari pelatih yang datang di Eropa dari luar itu sebenarnya transfer ilmunya sebetulnya. Itu yang pernah aku kritik juga soal STY itu kan. Dia karena nggak ngobrol sama klub gitu, jadi nggak ada transfer ilmunya. Padahal Luis Milla itu ada gitu. Luis Milla bantu beberapa data gitu, beberapa masukan juga. sampai ke grassroots dia datang kan ya, Mas? Iya, grassroots. Dan kalau teman-teman mau nonton di kick off ID itu ada obrolan Coach Ganesha Putra sama Luis Milla. Dia datang ke Indonesia itu apa yang dilakukan. Itu sangat metodologikal gitu. Dia benar-benar kayak dosen gitulah. Apa yang dilihat di Indonesia, apa misalkan jarak antar lininya terlalu jauh ketika bertahan nggak compact, terus passingnya masih salah. Dia di masalahnya itu ditulis dulu sama dia. Setelah itu baru dia jabarin, diklik lagi desain latihannya. Nah itu beneran apa ya, metodologis lah. Itu yang diperlukan. Jadi harapanku juga
Kluivert juga kayak gitu loh. Itu bisa ditransfer ke minimal ya praktisi di dekat-dekat mereka lah. Kamu nggak Luis Milla jadi dirteknya Indonesia jago juga sih. Ya Luis Milla kan ya memang secara ini kan dia juga nggak begitu ini ya, nggak begitu apa klub karirnya lah ibaratnya belum begitu mentereng banget yang grade A gitu, tapi terlihat dia itu orang yang metodologis tuh. Terus dia akademisi mikir, banget, akademisi banget. Terus dia nggak segan untuk sharing. Itu jadi poin penting sih sebetulnya di sepak bola kita yang seperti ini gitu loh. Itu kita benar-benar butuh banyak penetrasi ke sharingnya itu ke banyak lini gitu loh, terutama ya grassroots sampai grassroots. Sorry nih Mas Faiz kan pelaku dalam artian pelatih sepak bola dan berada di situlah. Melihat perbedaan ketika Luis Milla, Mas Faiz selalu bilang mendapat ilmu yang diturunkan. Nah, perbedaan dari Luis Milla dan STY, apakah Mas Faiz merasakan dari apa yang mereka bawa ke Indonesia? Ya itu tadi ke masalah komunikasi mungkin yang membuat kita nggak dapat apa-apa dari STY. Justru para praktisi itu banyak yang pelatih itu banyak yang bisa dibilang negatif itu, mengeluh atau ya intinya belum dapat lah. Karena aku ngobrol dengan beberapa yang dari Liga 1 juga nggak ada sih itu. Padahal dia pengen banget gimana program latihan STY untuk fisik. Nah itu kan penting dan itu kan menaikkan fisik. Gimana kalau STY bisa nurunin ilmunya itu ke pelatih lokal, Nova Arianto misalkan, atau nanti tambah lagi siapa gitu, atau bikin bukunya khusus gitu untuk hal tersebut gitu. Artinya bakalan jadi poin yang bagus sih setelah Luis Milla nggak begitu ke fisik gitu. Luis Milla kan lebih ke taktik gitu, permainan. STY nambahin itu gitu. Nah itu menurutku bakalan bagus sih. Berarti emang kompleks lah ya Mas. Kompleks permasalahan sepak bola Indonesia. Oke, menarik. 1 jam ini kita bicara. Selalu menarik. Perpisahan. Nanti backsoundnya ini Endang Sukamti selamat jalan. Hei, sampai jumpa. Kena copyright nanti. Jadi begitu kompleks Mas ya. Aku ulangin lagi masalah yang yang sedang terjadi di timnas soal pergantian pelatih, karena kita juga harap cuma sedikit gimana nanti berjalannya. Mungkin terakhir ada kata-kata dari Mas Rimo, Mas Faiz soal mungkin inilah pesan dan kesan tentang Sintayong. Ya sepatah dua kata. Ya, mungkin kalau dari aku dulu ya terima kasih udah memberikan harapan, karena kan kita akhirnya merasakan mempunyai harapan nih. Yang sering dibilang di netizen kan gini rasanya punya timnas hebat. Nah, kita udah merasakan itu. Lebih daripada itu buat Patrick Kluivert, ya semoga ya kan bisa. Belum jelas. Iya Mas. Ya terlepas entah Patrick Kluivert atau siapapun, semoga bisa memaksimalkan dari potensi yang udah Indonesia punya dan tidak menghilangkan harapan itu dari timnas. Ya pastinya terima kasih sih untuk Sintayong dia tuh ngasih salah satu pelajaran tuh sebetulnya soal bertahan yang dipandang negatif, bahkan pandit itu dikiranya menyerang itu kayak baik, bertahan itu buruk gitu. Padahal di sepak bola itu ya ketiga fase bertahan, menyerang sama transisi itu ya semuanya harus oke gitu loh. Jadi nggak ada bertahan main buruk terus menyerang main baik, itu yang harus kita hilangkan gitu. Jadi tapi ya menurutku masih banyak yang belum sadar akan hal itu gitu. Dan dengan adanya STY sebetulnya banyak yang mulai terbuka. Itu salah satu poin yang penting sih menurutku untuk kita, karena satu, sepak bola kita itu mau dibikin sepak bola menyerang itu agak sulit banget. Agak sulit dari individunya Mas. Enggak dari roots kita sepak bola kita nggak punya dasar teknik passing yang oke, terus goal getter nggak punya, sesimpel lapangan bahkan juga berpengaruh. Fasilitas sampai faktor ketiga pun lapangan fasilitas jago di poinnya nih, tapi umpannya nggak sampai karena bolanya ini. Itu menurut saya justru yang paling bagus tuh ya main kayak STY ini sebetulnya. Ketika STY datang banyak yang kritik kayak gitu, aku justru ternyata ini ya pendekatan yang dipilih STY lebih mengedepankan pertahanan. Itu menurutku sangat
sangat membuka wawasan lah ibaratnya. Dan paling masuk akal untuk Paling dilakukan. masuk akal menurutku. Tapi ya itu tadi pendapat tiap orang berbeda. Tapi menurutku seperti itu. Dan ya terima kasih. Terus dia mundur atau dia pecat dalam situasi yang nggak oke, ya mungkin minta maaf juga ya kita sebagai ini. Tapi intinya apa ya? Intinya STY sudah mundur ketika di posisi yang lagi nggak terlalu jelek lah menurutku. AFF tuh kalau AFF dan segala macam itu bukan suatu ini, Bukan alasan kuat lah ya Mas ya. Oke. Kalau dari aku sih enggak lah. Ya, siapapun pelatihnya mulai dulu dari zamannya siapa ya? Riedel lah, Benny Dolo lah, Rahmat Darmawan, FC Diago, Bergwan. Siman. Siapa Mas Bergwan? Siapa? Indonesia pernah punya pelatih. Peter White, habis itu Kalau siapa lagi? ini kamu lu masih kaget siapa nama pelatihnya ya? Wait. Terus apa lagi? Simon. Simon Menemi terakhir. Coba ayo, gua tunggu nih. Ayo nih. Ayo. Ini nih. Benny dulu. Bukan. Masih kaget. Peter. Wim Rijsbergen. Wim Maksudnya nggak ada di kepala kan? Itu bentar kan? Kaparnya Nike bentar doang tuh. Iya. Waktu Nike. Maksudnya ada loh. Ada. Jadi Sintayong telah memberikan harapan bahwa kita punya akhirnya ngerasain punya timnas yang enak kayak Thailand jago. gitu gini gitu ya. Dan lebih daripada itu Hamzah Hamidah, Sintayong telah memberikan perasaan yang setelah lama kita tunggu Rindukan cinta sepak bola sejati yang gini ya gitu. Cuman ya apapun yang terjadi semoga timnas kita bisa meraih yang terbaik di ronde ketiga ya, supaya ya kalau emang peringkat 4 alhamdulillah. Jadi tim ASEAN pertama loh yang Iya, yang bisa lanjut ke round 4. Oke, ada kata-kata sepatah kata dua kata lagi. Nah, Ayo nggak usah kelamaan. Gugur bunga. Jangan pindah ke Malaysia ya. itu Tapi nggak mungkin sih Mas. Malaysia kayaknya nggak Mas. Habis ini Thailand kayaknya susah. Vietnam susah apa juara. Yang paling make sense Filipina. Filipina tuh lagi jago sama pelatih yang baru. Iya sih. Who knows? Tapi Pokoknya intinya kayaknya dia jangan kapok pilih deh sama Malaysia lah. ASEAN. Kapok deh sama ASEAN. Jadi jangan lupa share, komen, subscribe, like semua media sosial Ruang Taktik, karena semua update Ruang Taktik ada di situ. Semua konten yang dibuat Mas Faiz biasanya. Terus podcast juga ada di dua tempat, Ruang Taktik Tok dan Ruang Taktik FC. Dan ini akan naik di Ruang Taktik FC. Oke. Terima kasih teman-teman udah nonton 1 jam lebih pembahasan tentang perpisahan Sintayong edisi spesial ya. Ini Ya, baru bisa dan jersiku jersey spesial ya. Jersey dari Chef Mit dan Sintayong. Level Crack berdasarkan template tim Sintayong terakhir apa ya Dan namanya? sedikit pembahasan tentang Patrick Kluivert tadi ya. Ya. Oh iya. Banyak lah. Oke, lumayan banyak. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.